Saya mau cerita pengalaman hari ini di mana tanpa sengaja saya bertemu dengan seorang kurir yang baru saja bekerja di sini selama kurang lebih 3 minggu. Dia ke rumah untuk mengantar pesanan saya dan terjadilah komunikasi di antara kami tentang kondisi yang dia alami. Dan saya sangat terharu dan saya sangat sedih juga. Saya sangat eh, berempati kepada beliau karena beliau mengatakan bahwa selama beberapa minggu dia ditinggal di sini, kadang dia nggak makan siang, nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan sore, dan cuma makan malam. Dan saya sangat merasa sedih sekali karena saya membayangkan bagaimana kalau saya tinggal di tempat orang dengan mengalami hal sedemikian rupa, apakah saya sanggup. Dan singkat cerita, kami saling berbagi cerita dan eh, dia menangis, membeberkan tentang kehidupan dia, dan dia mengatakan bahwa kehidupan dia sangat pahit di sini. Tapi saya bersyukur saya masih bisa memberikan dia kekuatan, pengharapan, walaupun saya sendiri juga sedang mengalami masalah, saya juga mengalami pergumulan. Tetapi semuanya terjadi itu tidak kebetulan. Semua terjadi karena Tuhan mau memakai kita untuk saling menguatkan. Jadi kita menguatkan orang itu bukan pada saat kondisi kita sedang baik-baik saja, kondisi kita sedang berkecukupan, tapi pada saat kondisi kita juga sedang tidak baik, perekonomian kita juga sedang menurun. Di situ kita diuji sejauh mana kita punya perhatian, karena kita nggak pernah tahu orang yang datang ke rumah kita apakah itu titipan Tuhan. Ya mungkin kita tidak bisa membantu dan berupa uang, tetapi kita bisa membantu mereka, memberikan mereka pandangan, memberikan mereka nasihat, walaupun ya supaya mereka kuat, jangan menyerah dengan kehidupan. Karena kalau saya mendengar dari cerita yang dia sampaikan, betapa dia sangat putus asa. Tapi saya terus kasih pandangan, saya menceritakan bahwa ada juga seorang ibu yang boleh dikatakan bahwa dia itu sebatang kara di sini, tetapi dia terus berjuang. Dia tidak ada kata putus asa, bahkan perjuangan dia itu boleh dikatakan sangat-sangat berat karena dia tidak punya suami, tidak punya anak, ada anak tapi jauh. Tapi saya tidak pernah mendengar bahwa dia ingin bunuh diri. Nah, saya sampaikan kepada teman tadi untuk tidak putus asa. Ini adalah jalan Tuhan. Ya mungkin kamu dari sana dalam kondisi yang lebih baik, tapi Tuhan izinkan kamu ke Kutai Barat dengan kondisi yang kamu benar-benar memulai semuanya dari nol. Bahkan kamu tidak ada orang-orang terdekat, tidak ada orang keluarga tempat kamu untuk mengadu. Tetapi ketahuilah, ini saatnya Tuhan ingin supaya kamu itu berharap sama Tuhan. Kalau kita berharap sama manusia, kita pasti kecewa karena manusia ini juga terbatas. Baik terbatas dalam hal memberi maupun terbatas dalam hal dia membantu dan sebagainya. Tetapi Tuhan kita, dia tidak terbatas. Nah, Tuhan juga bisa menolong kita melalui siapa saja. Jadi saya katakan, kita memang secara agama kita tidak melihat kamu agama sebelah, saya agama ini. Tetapi secara kemanusiaan kita sama-sama ciptaan Tuhan yang harus saling menguatkan, harus saling membantu, harus saling mendukung. Tidak ada kaitannya kita membantu dengan agama, tapi kita membantu oleh karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dan dia menangis, pokoknya sampai dia pulang pun dia tetap menangis. Tapi saya melihat ada pengharapan, ada semangat. Kenapa? Karena ada tempat dia mengadu, ada tempat dia berkeluh kesah. Bersyukur kepada Tuhan bahwa segala yang terjadi Tuhan izinkan. Supaya apa? Kita bisa menguatkan orang lain. Ketika orang lain mengalami hal yang sama seperti kita bisa menguatkan mereka. Oleh sebab itu, semua yang terjadi, pahamilah bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kita percaya bahwa semua dalam rencana Allah. Mari tetap saling menguatkan satu dengan yang lain tanpa memandang agamamu apa, sukumu apa. Baik kamu dari Indonesia, dari Amerika, dari Eropa, kalau kita bisa membantu, bantu. Karena apa yang kita dapatkan dunia ini sementara.
pasti akan kita tinggalkan. Kayak apapun kita, kalau kita tidak bisa membantu, tidak bisa memberi, ya buat apa? Tidak harus materi. Tapi kalau kamu memang mampu untuk membantu secara materi, ya juga lebih baik. Selamat malam. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.